BPH dan seluruh wakil rektor dan hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita hadir untuk groundbreaking Rumah Sakit Unimus, Rumah Sakit Muhammadiyah atau Rumah Sakit Akademik juga ya, yang tadi sudah dijelaskan proses pembangunannya oleh Pak Rektor demikian lengkap, dan hari ini tentu kita ikut tasyakkur binikmat atas capaian pembangunan ini. Unimus telah bertumbuh menjadi satu dari 173 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang berkembang cukup pesat sehingga menjadi kampus berkemajuan. Dengan lahan yang sangat luas di kawasan ini, tentu kampus ini memiliki prospek yang sangat positif dalam usaha mencerdaskan kehidupannya. Karena itu kami sampaikan tahniah sekaligus juga penghargaan tinggi kepada Pak Rektor bersama seluruh jajarannya, BPH dan pimpinan wilayah, daerah, sampai cabang dan ranting. Juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak, pada pemerintah provinsi dan khususnya Kota Semarang yang telah membantu bukan hanya perizinan tetapi berbagai dukungan yang tentu ini menunjukkan kolaborasi yang positif antara Muhammadiyah sebagai gerakan dan organisasi keagamaan kemasyarakatan dengan pemerintah setempat. Muhammadiyah dalam usia 111 tahun terus berusaha berkiprah secara optimal untuk membangun bangsa dan negara lewat peran keagamaannya, peran pendidikan, kesehatan, dan berbagai aspek yang menjadi perhatian Muhammadiyah selama ini. Kami Muhammadiyah pada periode ini tentu hanya merupakan proses kelanjutan dari Muhammadiyah dalam perjalanan yang panjang ini. Sebelum kemerdekaan, Muhammadiyah merintis gerakan pendidikan, gerakan pelayanan sosial kesehatan berbasis Al-Ma'un, bahkan melahirkan gerakan perempuan pertama di Indonesia, perempuan Islam dalam bentuk organisasi modern, yakni Aisyah tahun 17. Juga gerakan panduan untuk gerakan cinta tanah air yang melahirkan sosok Sudirman. Bahkan dalam situasi-situasi yang kritis, Muhammadiyah juga mengambil peran kebangsaan dalam bentuk perlawanan fisik ketika penjajah datang kembali ke Indonesia dalam agresi 1 dan 2. Di Jawa Tengah ketika terjadi perang gerilya, Muhammadiyah membangun dan membentuk Askar Perang Sabil, yang itu merupakan kontribusi Muhammadiyah yang komandan utamanya langsung Ketua PP Muhammadiyah saat itu, yakni Ki Badrus Hadikusumo. Dan perang gerilya bahkan kita tahu dikomandani langsung oleh Jenderal Sudirman sebagai kader Muhammadiyah. Saat itu juga Presiden Soekarno yang hijrah ke Jogja. Kita tahu Soekarno adalah anggota resmi Muhammadiyah, bahkan menjadi pimpinan Majelis Pendidikan Muhammadiyah saat itu, yakni tahun 30-an, sampai pada ketika beliau berada di Bengkulu tahun 38.
ketika di Jawa Timur pada 10 November seluruh kekuatan Islam termasuk saudara kami Nahdlatul Ulama mendeklarasikan resolusi jihad. Pada saat yang sama juga tokoh Muhammadiyah, Kiai Mas Mansur, yang saat itu juga ketua PP Muhammadiyah sebelum Ki Bagus, termasuk yang berjuang sampai di penjara dan meninggal saat itu. Jadi perjuangan Muhammadiyah itu bukan hanya dari aspek pendidikan, kesehatan, sosial, tapi juga gerakan perlawanan fisik untuk Indonesia merdeka. Dan ini menandakan bahwa kontribusi kiprah dan pergerakan Muhammadiyah itu bukan dalam cakupan Islam yang eksklusif, tetapi menghadirkan Islam yang inklusif, Islam untuk semuanya, sebagai manifestasi dari Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jejak sejarah ini itu menjadi spirit yang terus hidup di kalangan anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah, termasuk Aisyah di dalamnya. Sekaligus juga melekat menjadi gerakan yang sistem gerakan ini terus menjadi kekuatan ya dari fase ke fase, yang seluruh aspek gerakan tadi itu kemudian mengalami proses institusionalisasi, proses pelembagaan, tidak pada kekuatan orang saja, tetapi pada sistem. Karena dalam pandangan dan proses pengalaman Muhammadiyah, orang bisa datang dan pergi sehebat apapun, tetapi sistem insya Allah akan terus berjalan menjadi kekuatan impersonal yang akan menjadi tonggak dari kehadiran Muhammadiyah sebagai pergerakan. Sebagaimana juga negara setelah kita merdeka terbentuk menjadi sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, bahkan sistem budaya yang basicnya adalah konstitusi dan dasar nilainya adalah Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara. Tapi bersamaan dengan itu ada value yang hidup di tubuh bangsa ini, yakni agama dan kebudayaan. Maka Muhammadiyah menghayati betul bagaimana berperan dalam kehidupan kebangsaan dan menjaga Indonesia ini. Apa yang dilakukan oleh Unimus dengan seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah bukan hanya gerak pendidikan, tapi juga mulai pada membangun rumah sakit bagi satu kesatuan. Dan pada saat yang sama tentu dasarnya value-nya adalah agama. Maka ada 3 dimensi yang terus harus kita kembangkan. Satu, dimensi keagamaan, bahwa Muhammadiyah dalam seluruh perangkat sistemnya itu dasarnya adalah al-harakah al-islamiyah, yakni gerakan Islam. Islam adalah fondasi, Islam adalah nilai, Islam sekaligus juga menjadi budaya, membentuk alam pikiran dan orientasi tindakan yang harus terus hidup, baik dalam diri orang per orang dari warga dan pimpinan Muhammadiyah termasuk di amal usaha, maupun juga dalam sistem itu sendiri. Sehingga rumah sakit Muhammadiyah, lembaga pendidikan Muhammadiyah, selain pada orang-orang Muhammadiyah harus mencerminkan dan merupakan representasi dari Islam. Islam yang kemudian kami populerkan, Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu dasarnya memang Islam yang kemudian diproyeksikan sebagai sebuah pandangan yang meletakkan Islam sebagai dinul hadarah, Islam sebagai agama yang membangun peradaban maju.
peradaban yang berkemajuan. Islam yang membangun nilai-nilai karakter diri berbasis akhlak dan iman, yang ini fondasi yang sangat kokoh, yang tidak bisa ditukar tambah oleh apapun. Itu iman dan akhlak. Kemudian Islam yang juga mengajarkan hidup damai bersama siapapun tanpa sekat. Islam yang membangun persatuan, ukhuwah dalam berbagai dimensi. Ukhuwah dalam kehidupan sosial, dengan tangga, dengan masyarakat, bahkan secara lebih luas dalam konteks umat beragama juga ukhuwah yang menampilkan kebersamaan dan toleransi. Tapi lebih jauh lagi dalam kehidupan kebangsaan merekat persatuan bangsa. Dan nilai-nilai agama ini harus terus kita jaga. Tapi pada saat yang sama, Islam yang maju itu juga harus menampilkan peradaban yang unggul dalam berbagai aspek. Sehingga umat Islam yang mayoritas di negeri ini harus menjadi uswah hasanah, menjadi role model. Selain menampilkan keberagamaan yang mencerahkan kehidupan dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan negara, pada saat yang sama juga menampilkan kemajuan. Antara kemajuan yang harus kita terus kita sebarluaskan, kita institusionalisasikan, antara lain dua, pendidikan dan kesehatan. Di samping nanti juga kami sekarang sudah masuk pada membangun kekuatan ekonomi. Dalam hal pendidikan, usaha mencerdaskan kehidupan bangsa itu masih jauh dari selesai, baik dalam konteks Indonesia sebagai negara dan bangsa, maupun kita Muhammadiyah dan kaum muslimin maupun umat beragama dan masyarakat luas. Kenapa? Setelah 78 tahun merdeka itu kita kan masih alhamdulillah ada banyak kemajuan di bidang pendidikan, tetapi juga masih banyak yang tertinggal. Human Development Index kita masih nomor 6, nomor 7 di bawah negara ASEAN yang lain. Tingkat daya saing bangsa kita juga masih nomor 6, juga 7 dari 6 negara ASEAN yang lain. Jadi ini problem yang sebenarnya dia pun menjadi tolok ukur yang verbal, tapi standar bahwa kita masih harus maju lagi. Belum soal tradisi dan tradisi keilmuan. Masyarakat kita Indonesia itu belum menjadi masyarakat ilmu. Ya sudah pada sebagian kecil, tetapi secara luas belum. Yang punya tradisi kebiasaan membaca itu baru 1 dari 1000 orang, jadi 0,01. Padahal membaca itu merupakan kunci ilmu dan cermin dari masyarakat dan orang berilmu. Nah, kita masih lebih ke masyarakat oral, masyarakat yang kalau ngobrol tradisinya kuat, insya Allah ya, bisa berjam-jam gitu kan. Tapi kalau membaca 15 menit sudah tidur, sehingga membaca adalah alat yang paling ampuh untuk segera tidur. Jadi kita masih jauh, artinya kita harus terus membangun fondasi pendidikan ini makin kokoh. Bagus kita punya cita-cita di 2045 Indonesia Mas itu menciptakan sumber daya manusia yang siap, tetapi semua harus kerja keras ya. Dan jangan lengah merasa kita sudah maju. Masih banyak yang pekerjaan rumah yang harus kita lakukan, dan Muhammadiyah akan tetap gigih di sini. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian kita, dan pendidikan bukan hanya soal fabrikasi, link and match, menempatkan orang siap bekerja itu ya, sebagai sesuatu yang everyday life orang harus secara praktis
dia bisa hidup. Tapi pada saat yang sama, dia harus mencerminkan manusia yang cerdas dalam berbagai dimensi. Lagu Indonesia Raya yang selalu kita nyanyikan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu dibangun. Jiwa itu kan akal budi secara keseluruhan. Indonesia dan bangsa Indonesia yang maju tidak cukup hanya penguasaan iptek saja, hanya bisa siap di pabrik, tetapi pada saat yang sama jika jiwanya keropos, nanti akan melahirkan generasi instan, termasuk bagi kaum muda. Generasi milenial memang hebat-hebat dalam hal penguasaan iptek, teknologi IT, hidup di era global, itu milik mereka. Tetapi ingat, mereka harus dibangun kepribadiannya, mereka harus ditempa akal budinya, dan mereka tidak bisa segera untuk menjadi orang yang matang. Disinilah pentingnya pendidikan, disinilah pentingnya proses pembudayaan hidup dalam ekosistem yang harus kita bangun di masyarakat agar anak-anak muda ini, anak belia ini tidak cukup dan tidak boleh puas dalam sistem budaya instan untuk apapun. Karena sesuatu yang insan itu kalzabat, sesuatu yang insan itu seperti buih. Kelihatannya bagus seperti fata morgana, tetapi rapuh. Kita tidak ingin ada generasi rapuh hanya mengandalkan kemudaan tanpa proses menempat diri dalam proses perjalanan yang panjang. Jadi ini penting. Dan kita belajar sejarah dari para tokoh kita dulu. Bung Karno memang berusia 18 tahun saat itu ketika aktif di berbagai pergerakan nasional. Dia tinggal di rumah Cokro Aminoto, tapi tidak dilepas, dia berguru pada Cokro Aminoto. Bahkan berguru pada Kiai Dahlan di usia yang masih muda itu, karena Kiai Dahlan sering di Surabaya. Bahkan dia akui kan bahwa saya ngintil pada Kiai Dahlan. Jadi ini penting ya. Ibu Ida itu waktu nikah termasuk saksinya Pak R. Fakhrudin. Baru ketemu itu mesti ada sesuatu value yang diterima. Bung Karno juga begitu. 26, usia 26 dia mendirikan PNI. Lewat pergumulan yang panjang. Tapi jadi presiden itu usia 44 tahun setelah dipenjara berkali-kali. Jadi luar biasa para tokoh kita dulu itu. Bung Hatta jadi wapres usia 43 tahun. Lewat juga perjuangan dibuang kemana-mana. Tanggung jawab kita dunia pendidikan mendidik generasi baru ini supaya tidak jadi generasi bisa mencerdaskan politik. Yang terakhir kesehatan. Solo Raya. Tadi apa yang wakil gubernur berbicara tentang stunting, berbicara tentang kondisi kesehatan yang masih kurang dan macam-macam. Muhammadiyah dan kita semua harus terus badlul zuhdi, mengerahkan segala kemampuan di bidang kesehatan. Karena juga ini berkaitan nanti dengan pendidikan. Rilis dunia bahwa Indonesia, orang Indonesia itu kan tingkat IQ-nya di indeks 78,49 dalam ranking 130, dekat dengan Timur Leste dan Papua Nugini. Yang pinter-pinter ada di sini semua, tetapi hanya bagian kecil saja. Berarti ini kan terkait dengan gizi terkait dengan kesejahteraan. Masyarakat dan rakyat kita ini kan juga masih miskin, biarpun kan angka kemiskinan turun dengan Gini rasio yang sebenarnya juga konstan ya gitu ya. Tetapi itu kan masih dalam standar 1 US dollar. Kalau dinaikkan 2 US dollar itu masih banyak sebenarnya. Ini terkait juga nanti kenapa stunting dan sebagainya. Maka perlu dari akarnya. Dan ini usaha membangun kesehatan bangsa bukan hanya lewat rumah sakit, tetapi membangun budaya hidup sehat dan sejahtera di tingkat masyarakat luas. Maka gerakan politik, gerakan ekonomi, apapun itu tidak bisa cukup sifatnya parsial.
UMKM itu harus menembus jantung persoalan ekonomi rakyat. Dan tidak cukup dengan kebijakan artifisial. Bahkan harus jadi soko guru mestinya kan gitu. Dulu ketika Bung Hatta menyusun pasal 33, biarpun sudah ditambah setelah amandemen dengan kata demokrasi, berarti ada pasar gitu. Beliau tetap meyakini bahwa negara harus mengambil peran dalam membangun ekonomi dan tidak bisa sepenuhnya ke pasar. Artinya UMKM itu harus jadi fondasi ekonomi Indonesia, karena rakyat Indonesia masih berada di posisi itu. Bagaimana mungkin kita bisa membangun kesejahteraan jika UMKM-nya juga hanya sampingan saja, nempel dan nebeng sana sini. Ini tugas berat sebenarnya. Siapapun pemerintahan dari fase ke fase itu punya tanggung jawab konstitusional sekaligus tanggung jawab realistik dalam menghadapi problem bangsa. Sehingga pemilu 2024 mestinya berlomba-lomba untuk tidak menang. Karena berat. Tapi ya berbahagialah. Berlomba-lomba ingin menang berarti ingin punya tanggung jawab berat gitu. Yang itu urusannya dunia akhirat sebenarnya bagi kaum beriman atau berketuhanan yang Maha Esa. Jadi beban tanggung jawab, tanya Bu Ita dan lain sebagainya, itu bukan sesuatu yang menggembirakan sebenarnya. Bahkan itu jadi musibah sebenarnya kalau orang diberi tanggung jawab oleh rakyat itu. Bukan sesuatu yang menggembirakan. Karena apa? Karena tanggung jawabnya sangat berat, melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan ketertiban dunia. Pekerjaan yang sangat berat sekali. Jadi mudah-mudahan ini terus menjadi kesadaran kolektif kita, dan Muhammadiyah baru sebagian saja dari ikhtiar ini. Tugas konstitusionalnya ada pada negara. Sehingga ketika Muhammadiyah dan seluruh kekuatan bangsa membangun, sebenarnya negara dan pemerintah itu justru harus membuka pintu selebar-lebarnya dalam posisi sebagai mitra membangun bangsa, bukan sebagai ampenar seperti di zaman kolonial. Itu saya yakin tugas-tugas konstitusional yang harus terus kita kolaborasikan, dan tetap dengan kerendahan hati kami mengajak semua pihak termasuk TNI, Polri, pemerintah dari pusat sampai bawah, mari kita bangun bangsa di negara ini dengan penuh ketulusan dan pengkhidmatan sebagaimana juga dulu para pendiri bangsa telah berkorban. Begitu Pak. Mudah-mudahan dari Unimus ini dan seluruh PPMA dan apa yang dilakukan Muhammadiyah bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Haidar atas amanah dan juga ilmu yang telah disampaikan.